Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan kembali materi kita di I'rab Juz Amma. Masuk kita ke pembahasan berikutnya. Setelah kemarin kita membahas huruf an yang ada di awal ayat pertama surah An-Naba, sekarang kita masuk ke pembahasan ism ma yang ada setelah huruf an. Pada kesempatan ini kita akan memulai dari bahasan tentang kata-kata atau kalimah yang mabni dalam bahasa Arab. Pengertian mabni sendiri sudah kita bahas dalam video sebelumnya, yaitu yang kondisi akhir kata tidak berubah walaupun amilnya berubah. Yang termasuk dalam al-kalimatul mabniyatu yang pertama adalah semua huruf. Semua huruf adalah mabni. Kemudian al-fi'lu al-madhi. Fi'il madhi juga mabni. Kemudian fi'lul amri, fi'il amr juga mabni. Kemudian yang keempat, al-fi'lu al-mudhari'u 'inda ittisalihi bin nunit taukidi wan niswati, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid atau bersambung dengan nun niswah. Kemudian yang terakhir yang termasuk al-kalimatul mabniyatu adalah ba'dul asma'i atau sebagian ism. Apa saja ism yang termasuk mabni? Ada 8 jenis ism yang termasuk mabni. Yang pertama adalah dhamir, kemudian ismul isyarah, lalu ismul mausul, kemudian yang keempat ismus syarti, kemudian ismul istifham, yang ketujuh adat murakkab dari 11 sampai 19 kecuali 12, lalu sebagian zaraf dan yang tersusun dari zaraf, dan yang terakhir yang ke-8 adalah ismul fi'li. Ism ma yang ada pada ayat pertama surah An-Naba ini termasuk ism istifham, sehingga kita akan konsentrasi pada kesempatan ini membahas tentang ismul istifham. Apa itu ismul istifham? Ism istifham adalah ism mabni yang digunakan untuk bertanya tentang sesuatu. Ada beberapa ismul istifham. Misalnya man yang berarti siapakah, ma yang berarti apa, mata kapan, aina kemana atau di mana, kemudian kam berapakah, kaifa bagaimanakah, dan terakhir ayu yang manakah. Ism istifham kecuali ayu semuanya adalah ism mabni, sehingga ujung akhirnya tidak boleh kita rubah. Tidak boleh kita rubah, misalnya ma jadi mi jadi mu, kemudian kaifa jadi kaifi atau kaifu, jelas tidak boleh. Yang akan kita bahas adalah ma, karena dia ada di ayat pertama surah An-Naba. Yang menarik, ma ini bisa merupakan ism, bisa juga merupakan harf. Yang kita dapati di ayat pertama surah An-Naba adalah ma dalam bentuk ism. Semakin menarik karena ma ismiyah juga ada beberapa ragam. Yang pertama ma istifhamiyah yang sedang kita bahas. Kemudian ada ma syartiyah, ada ma mausuliyah, ada ma ta'ajubiyah, dan ada ma ibhamiyah. Kita tidak akan bahas semuanya, kita baru akan bahas jika nanti bertemu dengan ayat di Juz Amma yang memiliki komponen-komponen tersebut. Yang akan kita bahas dalam kesempatan ini hanyalah ma istifhamiyah.
Cara mencirikan bahwa dia adalah ma istifhamiyah di Al-Quran, salah satunya adalah dihilangkannya alif di huruf ma ketika ma istifhamiyah itu dijarkan atau diawali dengan harful jar, sehingga tersisa huruf mim yang berharokat fathah. Dikatakan di kitab Al-Jadwal fi I'rabil Quran, wa yajibu hazful alifi ma al-istifhamiyah idza jurrat. Maka wajiblah atau mestilah menghilangkan alif pada ma al-istifhamiyah ketika dia dijarkan. Wa ibqa'ul fathati dalilan 'alaiha, dan menyisakan fathah sebagai tanda adanya alif tersebut sebelumnya. Abu Hayyan juga mengatakan, wal aktsaru hasful alifi min ma al istifhamiyah idza dakhala 'alaiha harful jarri. Yang paling banyak adalah dihilangkannya alif dari ma istifhamiyah ketika masuk pada ma istifhamiyah itu huruf jar. Contohnya di Al-Quran, misalnya dalam surah An-Nisa ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Di ayat ini ada ma istifhamiyah yang didahului oleh harful jar fi, yang jika kita padankan dalam bahasa Indonesia dapat berarti dalam keadaan apa kalian dulu. Maka kita lihat ism ma di situ juga dihilangkan huruf alifnya sehingga menyisakan huruf mim dan harokat fathah. Contoh lainnya di Al-Quran, misalnya di surah Al-Hijr ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala abasyartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashshirun. Dalam ayat ini kita melihat ada ism istifham ma yang didahului oleh harful jar bi, sehingga jika dipadankan dalam bahasa Indonesia dapat kita terjemahkan, dengan cara apa engkau menyampaikan kabar gembira tersebut. Kemudian dikatakan juga dalam kitab At-Tafsil fi I'rabi Ayatit Tanzil, wa qad huzifat al-alifu litafriqati bainal istifhami wal khabari. Dihilangkannya alif adalah untuk membedakan antara pertanyaan atau al-istifham dengan khabar. Khabar bermakna informasi atau berita. Ism ma yang bukan merupakan kata tanya tetapi berfungsi sebagai penyampai informasi, salah satunya misalnya adalah ma mausuliyah yang akan kita pelajari dalam kesempatan terpisah. Wal fathatu dalilun 'alal alifi. Sementara tetapnya fathah adalah untuk menunjukkan adanya alif sebelumnya. Wal istifhamu litafkhimi wa ta'zimi wa tahwili. Penggunaan istifham dalam ayat ini menunjukkan pentingnya, besarnya, gentingnya, urgennya hal yang disampaikan tersebut. Demikian video kelima kita kali ini membahas beberapa hal terkait ism ma istifhamiyah, juga kenapa huruf alif pada ma istifhamiyah di ayat pertama surah An-Naba dihilangkan. Insyaallah kita lanjutkan dalam video berikutnya, masih terkait pembahasan ism ma pada ayat pertama surat An-Naba. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.